rekan trader semua, jumpa kembali dengan Tommy Yu di sini. Di seri video ini saya akan melanjutkan seri peternakan uang forex, dan di video ini saya akan ajarkan bagaimana kita memonitor seluruh akun MetaTrader kita dengan cara yang mudah dengan menggunakan MyFXBooks. Bagi Anda yang baru pertama kali datang di channel ini, saya ucapkan selamat datang dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe-nya terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti sosial media kami yang lain, yaitu di Instagram dan juga di TikTok @jsxproid. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana kita menggunakan MyFXBooks ini sebagai alat sebagai monitoring performance. Hal yang penting saya ingatkan kembali bahwa hasil di masa lalu ini tidak menjamin hasil yang sama di masa depan. Jadi risiko itu menjadi tanggung jawab dari masing-masing pengguna. Dan trade forex itu berisiko mengalami margin call atau stop out, dan Anda bisa saja kehilangan seluruh dana atau modal Anda. Baik, kita udah belajar dari awal ya, itu tentang mencari FX broker, ini kita sudah bahas. Kemudian setup VPS kita udah bahas, mencari EA kita sudah bahas. Kemudian yang terakhir adalah, yang bagian keempat ini adalah review dan monitoring. Kita akan menggunakan satu platform namanya MyFXBooks, ini untuk memonitor seluruh akun dari MetaTrader kita secara simple dan dengan nyaman gitu ya, karena berada di satu tempat kita bisa pantau semuanya. Caranya adalah seperti ini, saudara. Jadi semuanya ini nanti akan di-connect ke yang namanya MyFXBooks. Nanti saya akan share caranya seperti apa. Kemudian dari sini kita dapat monitor melalui HP atau melalui laptop, itu kita bisa pantau langsung. Dan otomatis nanti akan bisa memonitor yang ada di sini. Nah, untuk setup MyFXBooks sendiri itu hanya bisa dilakukan untuk VPS-nya itu dari FXVM atau VPS yang lain. Khusus untuk Jaya Host itu tidak bisa. Nah, alasannya itu karena diblokir atau karena dari Jaya House sendiri tidak mengizinkan port itu dibuka keluar gitu. Jadi hanya yang VPS yang lain yang bisa. Oke, langkah pertama yang Anda harus lakukan adalah Anda meng-create account terlebih dahulu di myfxbook.com. Ini free, tidak dikenakan biaya sama sekali, tetapi pastikan ini menggunakan VPN. Caranya Anda masuk ke dalam website myfxbook.com, saya sertakan linknya di depan ini ya. Kemudian Anda dapat klik di sign up terlebih dahulu, dan kemudian Anda dapat register menggunakan email atau paling simpel yang menggunakan Google dan sign in. Berikutnya adalah Anda dapat menginstall apps-nya juga di HP. Anda search saja di MyFXBooks di App Store atau Play Store. Kemudian ada tips dari saya itu, Anda dapat install juga Opera. Ini di HP ya, install di Opera. Karena Opera ini ada built-in VPN, sehingga dapat diaksesnya itu nggak perlu lagi install VPN yang berbayar, begitu. Berikutnya adalah Anda dapat login, kemudian ke VPS, dan download file MyFXBooks Installer. Ini saya kasih contoh ya. Berikut ini saya sudah berada di server VPS saya. Kemudian Anda dapat buka Google Chrome. Kemudian Anda ketik di sini, yang namanya itu MyFXBooks Installer. Kemudian akan muncul halaman seperti ini nih, MetaTrader EA Connection Wizard, dan seterusnya ini ada MT4 atau MT5. Dalam hal ini kan saya pakai MT4. Anda dapat klik di sini. Muncul halaman seperti ini. Langkah yang nomor 1, Anda dapat lihat bahwa Anda diminta untuk download install MyFXBooks EA Installer ini. Nah, ini saya sudah download, saudara, eainstaller.exe. Kemudian Anda tinggal jalankan, double klik. Dan ini Anda klik run. Kemudian otomatis secara sistem itu dia akan detect ada berapa program MetaTrader yang terinstall di VPS Anda ini. Dalam hal ini saya install ada 5, yaitu XM Global MT1234 plus yang HF Market MetaTrader. Select all di sini. Oke, kemudian Anda tinggal klik install. Setelah Anda klik install, Anda dapat buka MetaTrader-nya. Anda klik di bagian sini ini, di bagian Expert Advisor akan ada muncul namanya MyFXBooks. Dapat buka chart apa saja. Dalam hal ini saya klik ke kanan di sini. Kemudian saya klik chart window. Di time frame berapa saja, dalam hal ini contohnya H1 ya. Kemudian saya tinggal drag dari MyFXBooks ini, saya klik kiri, kemudian saya drag ke sini, saya lepas. Anda tinggal masukkan email dan juga password, kemudian klik OK. Jangan lupa untuk auto tradingnya ini juga dinyalakan, dan pastikan smiley-nya tersenyum di bagian pojok kanan atasnya ini. Ya, setelah itu, berikutnya Anda dapat masuk ke bagian account history. Ya, di bagian account history ini Anda klik kanan, kemudian Anda pilih yang ini, all history. Jadi biasanya kalau nggak dipilih all history ini ada beberapa record yang nggak terupdate, nanti tidak bisa ditarik datanya. Jadi Anda harus klik all history, semuanya data historical. Contohnya seperti ini nih. Ini seluruh trading yang sudah ada itu akan muncul semua di sini, termasuk sampai data ketika kita itu deposit awal dana pertama kali. MyFXBooks-nya ini bisa narik datanya, kemudian diekspor masuk ke dalam platformnya MyFXBooks. Setelahnya Anda balik ke dalam MyFXBooks di komputer lokal Anda cek di bagian portofolio, biasanya akan langsung muncul yang ini nih. Jadi seperti ini nih artinya sudah berhasil dihubungkan antara MetaTrader ke MyFXBooks.
Yang Anda perlu lakukan adalah Anda masuk ke bagian Add Account, kemudian di Account Without Portfolio ini Anda pilih yang tadi. Nih, ini biasa berisi nomor MT4 yang tadi sudah di-add oleh installernya. Anda tinggal klik Edit di sini, dan Anda dapat isi data-datanya seperti ini, nama brokernya apa, Anda lengkapi semuanya ya. Untuk verifikasi ini opsional, ini tidak perlu diproses lebih lanjut. Ini dapat Anda isi sendiri, username-nya testing, dan seterusnya beri keterangan, kemudian permission-nya juga ini private semua, ini untuk keperluan pribadi ya, bukan untuk dipublish keluar seperti itu. Kemudian Anda tinggal klik save, balik ke home ya, di bagian portofolio ini, kalau Anda lihat, ada yang namanya testing MyFX Book. Ya, ini tampilannya seperti ini saudara, jadi ini sudah pernah saya gunakan akunnya sebelumnya, dan semua data akan tertarik ke sini, ini profitabilitasnya, saya pernah deposit berapa, semuanya ketahuan di sini. Kemudian ini pernah jalan di bulan Agustus waktu yang di bulan lalu. Open trades, open historinya juga ada. Ini adalah sama persis data-datanya, CAT, JPY, segala macam ini. Sama persis datanya dengan yang ada di sini. Kalau Anda perhatikan, account historinya ini sama persis ya. Langkah berikutnya yang dapat Anda lakukan adalah Anda dapat mengaktifkan, yaitu namanya push notifikasi langsung ke HP Anda. Caranya begini saudara, Anda dapat membuka MetaTrader di HP Anda, kemudian Anda masuk ke bagian message di sini, kemudian Anda pilih yang tab yang bagian MQID, seperti ini saudara, dan akan muncul tampilan seperti ini, memberitahukan Meta Quotes ID-nya berapa. Anda salin ini, kemudian Anda masuk kembali ke VPS, Anda masuk ke bagian Tools, Option, masuk ke yang namanya notifikasi. Anda klik Enable Push Notification, kemudian Anda masukkan Meta Quotes ID tadi ke sini. Setelah Anda masukkan, Anda dapat klik Test di sini, dan di HP Anda akan muncul notifikasinya. Kalau sudah berhasil testingnya, maka akun Anda sudah terkonek ke notifikasi ini, dan setiap kali robot buka posisi, maka Anda akan mendapat notifikasi langsung ke HP Anda. Langkah berikutnya adalah Anda dapat menginstal seluruh AI installer tersebut ke seluruh account yang Anda miliki. Saya akan kasih contoh ya, ini adalah MyFX Book saya. Dan kalau Anda lihat di sini, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 9 sih yang testing MyFX Book kan baru saja kita install. Jadi ada 10 MT4, ini semua saya install AI installer tersebut, dan kemudian saya connect semuanya ke sini. Sehingga kita dapat memonitor seluruh akun kita itu dengan nyaman dari satu website saja, seperti ini saudara. Dari sini kita bisa memonitor, yang paling saya sering lihat adalah di bagian pertama adalah profitability tentunya. Ya, di bagian bawah ini, saya bisa melihat today itu profitnya berapa. Jadi contoh dalam hal ini saya profit $32 hari ini. Ya. Kemudian dalam minggu ini, karena hari ini baru hari Senin, ini jadi ini baru 32. Tetapi dalam bulan ini saya profit sekitar $800, 797. Dan di tahun ini, 2021 ini $2.000. Jadi baru jalan sekitar 3 bulan, itu total profitnya adalah generate sekitar $2.000. Untuk yang lain-lainnya ini saya biasa tidak terlalu perhatikan, saya hanya lihatnya ini aja begitu. Yang kedua adalah saya melihat di bagian equity, ini saya lihat persentase di sebelah kanannya ini. Misalkan ya, sekarang saya lihat ya, yang paling kecil adalah ini nih, 92%, artinya saya sedang floating loss sekitar 7%. 8% lah, 7-8% di sini nih. Ya, modal saya ini, balance saya sekarang adalah 1043, kemudian equity saya 968. Jadi selisihnya ini adalah floating loss atau drawdown. Kemudian saya bisa melihat keseluruhan, kalau ini di total, saya bisa melihat totalnya yaitu 97,64. Jadi saya overall aset saya itu drawdown-nya hanya sekitar 2,5%. Ya, 100% kurangin 97,6, jadi 2,4%-an ini lagi drawdown. Jadi dalam kondisi ini itu sangat aman sekali, hampir nggak ada drawdown yang berarti di sini. Untuk penggunaan FX Scalper X itu, kalau drawdown-nya itu saran saya adalah ketika 30% Anda dapat top up, seperti yang saya sarankan di sebelumnya. Lebih detail lagi, saya dapat klik di salah satu dari sini ya. Seperti ini, saya bisa melihat lebih detail dari statistiknya. Sebagai tips dan summary, ya tadi saya gunakan MyFX Book itu untuk monitor dan performance dari sisi percentage, dari sisi pips, dan juga dari profitabilitas. Dan juga saya pakai biasanya untuk monitoring drawdown, ini yang paling penting ya. Dan untuk drawdown individual di MetaTrader masing-masing ataupun untuk keseluruhan aset. Kemudian khusus untuk yang
pengguna FX Scalper X, itu saya sarankan untuk dimonitor bila mencapai drawdown di atas 30%, itu Anda harus top up. Itu saja saudara, dan semoga sharing saya ini bisa bermanfaat. Itu tadi saudara adalah tutorial singkat bagaimana cara mengconnect antara MetaTrader kita dengan MyFXBook sehingga kita dapat memonitor seluruh akun MetaTrader kita dengan sangat nyaman dan dengan sangat mudah dengan menggunakan MyFXBook. Terima kasih saudara atas perhatiannya, wujudkan sukses finansialmu bersama JSX Pro. Saya Tommy Yu dan saya ucapkan salam sukses buat Anda dan cuan selalu.